Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syafa Tasya Zihni Nur Ardifa dari Magister Ilmu Komunikasi tahun 2023 genap dengan NIM 2361210001120 pada mata kuliah Filsafat Ilmu Komunikasi kelas B. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas ketiga mengenai fakta kepercayaan dan kriteria pembenaran dalam ilmu komunikasi. Pada tugas ketiga ini terdapat tiga pertanyaan. Saya akan mulai di pertanyaan pertama, yaitu bagaimana penerapan empat kriteria kebenaran korespondensi, kriteria kebenaran konsistensi atau koherensi, kriteria kebenaran pragmatis, dan kriteria kebenaran metafisika dalam praktik jurnalistik. Jawabannya adalah dalam terapan praktik jurnalistik, terdapat diseminasi atau penyebaran pesan melalui media massa yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi serta membentuk opini dan pola pikir masyarakat atau audiens secara luas. Pesan yang dihasilkan tersebut ini juga harus mengandung kebenaran dan bersifat faktual. Apa itu kebenaran, apa itu fakta, apa kriteria untuk menentukan kebenaran, dan apa kaitannya dengan pengetahuan. Apa kaitannya fakta dengan kepercayaan? Beberapa bagian ini pun dilihat dari pandangan barat dari Bertrand Russell, seorang berpaham empirisme tentang fakta, kepercayaan, dan juga kebenaran dalam konteks ilmu pengetahuan dan sains. Kebenaran sendiri ini merupakan suatu hubungan tentu antara suatu kepercayaan dan suatu fakta atau beberapa fakta di luar kepercayaan. Beberapa tingkatan bentuk kebenaran memiliki kriteria untuk dapat disebut kebenaran, diantaranya yang pertama ada kriteria kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi ini merupakan suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan, menyerupai atau mempresentasikan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Tokoh kriteria pada kebenaran ini adalah Bertrand Russell dan John Locke. Dilihat dari penerapan praktik jurnalistiknya, misalnya kriteria kebenaran korespondensi ini diwujudkan dalam bentuk berita yang cover both sides, yaitu menampilkan fakta dari dua pihak secara seimbang. Sebuah berita harus faktual, yaitu dapat diverifikasi kebenarannya dengan realitas yang benar-benar terjadi. Yang kedua itu ada kriteria kebenaran koherensi atau konsistensi. Kebenaran koherensinya itu, eh, kebenaran koherensi itu adalah pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koherensi atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Tokoh kriteria kebenaran ini adalah Plato, Aristoteles, Euclid, dan Euclid. Euclid. Kedua kriteria di atas ini juga menunjukkan bahwa kebenaran ditentukan oleh proses membuat simpulan, apakah menggunakan penalaran yang logis dan analitik atau tidak. Dalam penerapan praktik jurnalistiknya, misalkan seorang wartawan saat mengungkapkan suatu peristiwa mesti berdasarkan penelusuran data atau depth investigation, sehingga dia dapat menghubungkan berbagai data sehingga proses itu pun juga membuat simpulan yang benar. Yang ketiga, ada kriteria kebenaran pragmatis. Pada pragmatis sendiri ini menganggap suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat dan berfungsi dalam kehidupan praktis. Suatu pernyataan ini benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan tersebut mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Pada kriteria kebenaran ini adalah Charles Price, John Dewey, dan William James. Kriteria pragmatis ini juga mensyaratkan bahwa kebenaran ditentukan dari definisi atau interpretasi kita atas pernyataan atau tindakan orang lain. Tetapi dalam mendefinisikan hal tersebut, kita harus mendasarkan pemahaman terhadap apa yang sebenarnya dilakukan orang lain itu dalam situasi alamiah. Contohnya dalam penerapan praktik profesi jurnalistik ini, kriteria kebenaran pragmatis dapat diterapkan dengan cara memverifikasi apakah informasi yang disampaikan melalui berita atau laporan memiliki dampak praktis bagi pembaca atau audiens. Kebenaran informasi tersebut juga ini dinilai berdasarkan seberapa relevan dan bermanfaatnya bagi masyarakat dalam memahami atau mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, jurnalis harus memastikan bahwa interpretasi mereka atas peristiwa atau tindakan yang dilaporkan itu didasarkan pada pemahaman yang akurat mengenai situasi yang sebenarnya terjadi. Yang berikut yang keempat ada kriteria kebenaran metafisika.
Kebenaran metafisika ini pun mm, bersifat absolut dan universal, yang dianggap ada di luar pengalaman manusia dan tidak bergantung pada situasi praktis ataupun kegiatan kegunaan langsung. Jadi kebenaran ini tuh pandangannya metafisika bersifat eh, objektif, tetap dan tidak berubah, terlepas dari interpretasi manusia sendiri. Kebenaran ini berakar pada realitas yang lebih mendalam atau hakikat dasar dari sesuatu yang ada dan bersifat harus diterima begitu saja, serta tidak dapat dibuktikan secara empiris. Empiris di sini nih maksudnya dalam pengertian Barat, seperti harus bisa ditangkap oleh panca indera manusia atau mungkin bisa diakses melalui pengalaman empiris sehari-hari. Tokoh kriteria pada kebenaran itu ini tuh ada Immanuel Kant. Dalam penerapan praktik jurnalistiknya, penerapan kriteria kebenaran metafisika ini melibatkan upaya untuk menyampaikan kebenaran yang dianggap tetap dan objektif, bukan sekedar interpretasi situasional atau praktis. Jurnalis yang mengedepankan kebenaran metafisika ini akan berfokus pada prinsip-prinsip dasar yang dianggap benar secara universal, tanpa dipengaruhi oleh tren sosial ataupun pandangan pribadi. Seperti contohnya itu di sini ya, seorang jurnalis menerapkan kriteria kebenaran, metafisika kan berusaha keras melaporkan fakta yang objektif dan tidak memihak. Mereka ini akan menghindari subjektivitas atau bias dalam menyampaikan berita dan akan selalu berupaya agar berita tersebut sesuai dengan realitas yang sebenarnya terjadi tanpa ada manipulasi atau distorsi. Pada pertanyaan kedua, itu bagaimana penerapan keempat kriteria kebenaran, korespondensi, kebenaran konsistensi atau koherensi, kebenaran pragmatis, dan kebenaran metafisika tersebut di dalam agama. Sesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing terkait dengan hari kiamat. Itu disertakan pernyataan dalil Al-Quran juga buktikan. Apakah kiamat itu fakta yang benar atau tidak berdasarkan penjelasan di dalam kitab agama? Sebelumnya, eh, pengantar dari adanya keempat kebenaran tersebut, teori kebenaran tersebut, ini berawal dari cetusan seorang paham empiris, yaitu Bertrand Russell pada tahun 1983. Itu Bertrand Russell itu menjelaskan beberapa pengertian fakta itu saling terkait. Pertama, fakta adalah sebagai segala sesuatu yang berada di dunia. Kedua, fakta adalah apa yang membuat suatu pernyataan benar atau salah. Tiga, fakta sesuatu yang ada. Apakah tiap orang itu berpikir demikian atau tidak? Saya sendiri beragama Islam. Jadi dalam Islam itu fakta juga mencakup segala hal yang tidak bisa ditangkap panca indera. Dan tidak hanya ada di dunia, meski tidak bisa ditangkap, panca indera kebenaran fakta itu bisa diterima, baik secara empiris maupun rasional. Yang berikutnya ini, rasa lebih fokus pada kebenaran korespondensi, yaitu sesuatu disebut fakta jika dapat dilihat oleh panca indera. Tetapi Islam juga mengajarkan kebenaran konsistensi atau koherensi. Fakta bukan hanya sesuatu yang secara fisik harus hadir, tetapi pernyataan-pernyataan yang saling konsisten menuju pada pola kebenaran itu sendiri. Bagaimana pernyataan dalam Al-Quran itu misalnya tentang surga dan neraka, itu yang berulang-ulang dan konsisten satu dengan lainnya, merupakan kebenaran konsistensi dan koherensi, meskipun secara fisik tidak kita rasakan secara langsung di dunia ini. Kepercayaan secara harfiah ini pun juga keyakinan pada diri seseorang bahwa suatu fakta mengandung kebenaran terlepas apakah fakta tersebut mengandung kebenaran atau tidak. Kepercayaan memang bisa dibentuk dari pengalaman seseorang, tetapi bisa juga mengalami yang belum dialaminya. Maka pengalaman itu pun juga nggak semuanya sesuatu yang harus dialami langsung. Seperti contohnya itu adalah fenomena terkait hari kiamat. Hari kiamat itu mengandung kepercayaan yang benar, karena setiap orang mengalami dan melihat langsung orang mati berulang kali. Jadi bukan mengalami langsung kematian, namun melihat adanya hidup dan mati. Juga agama Islam ini atau agama secara keseluruhan itu mengajarkan pada rasio manusia bahwa kiamat adalah fenomena penghancuran makhluk hidup dan semua alam. Semuanya itu musnah, mati secara serentak. Fenomena ini pun diperkuat rasionya yang menerima pengetahuan agama bahwa setiap yang hidup pasti akan mati dan mati adalah kiamat kecil. Jadi meskipun belum terjadi kiamat, kebenaran datangnya kiamat bisa dipastikan kebenarannya. Kemudian, apa sih penerapan kriteria kebenarannya itu ada teori kebenaran korespondensi, kebenaran konsistensi atau koherensi, kebenaran pragmatis juga kebenaran metafisika itu terhadap
agama Islam sendiri. Jadi menurut saya, dalam Islam itu Muslim memiliki definisi kepercayaan yang mutlak, yaitu jika objek kepercayaan itu terkait dengan wahyu Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW, meski objek kepercayaan yang belum terjadi dan belum dirasakan secara langsung, semua kebenaran yang ada dalam itek itu ada gitu ya, seperti tadi teori kebenaran korespondensi, koherensi, konsistensi, pragmatis, dan juga metafisika. Itu terkandung juga dalam kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sumber kebenaran sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Perkasa sebagai tuntutan kebahagiaan dunia dan akhirat. Meskipun yang difirmankannya bersifat absolut dan dogmatis, tetapi tetap bisa dibuktikan menurut ukuran keilmuan pengetahuan seperti empiris dan rasional. Juga tingkatannya itu eh, ada dalam Al-Quran sebagai kumpulan wahyu Allah sumber segala kebenaran. Kemudian dalam penerapannya, keempat kriteria tersebut itu dijelaskan dalam konteks agama Islam pada buku Pengantar Ilmu Komunikasi, Filsafat, dan Etika. Dalam serta perspektif Islam yang ditulis oleh Profesor Ahmad Kriantono. Yang ada di sini bukunya. Menurut Prof. Ahmad Kriantono itu pada buku tersebut, menyampaikan bahwa konsep kebenaran dalam Islam itu mencakup kandungan kebenaran yang hanya dari contoh beberapa ayat Al-Quran dalam perspektif Islam. Seperti ada surat Al-Baqarah, eh, ayat 111 ini berkorespondensi dengan fakta bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjaga konsistensi ayat-ayat. Di dalam Quran surat Yunus ayat 36 dan juga Al-Baqarah ayat 111 ini, bahwa kebenaran itu perlu bukti, hindari dugaan dan kebenarannya isinya itu berkorespondensi atau sesuai dengan realitas kehidupan dan juga alam raya. Dalam dalil Al-Quran itu mengandung teori kebenaran seperti eh, di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 13 itu artinya itu dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Bahwasannya pernyataan tersebut itu sudah sesuai kan, bahwa siang dan malam itu bergantian dan matahari dan bulan juga beredar sesuai orbit dan waktunya. Selain berkonsisten dalam pernyataan, dalil tersebut itu berkorespondensi dengan realitas yang dapat dilihat, mengandung kebenaran pragmatis, bermanfaat juga bagi umat manusia. Bukan hanya bagi eh, banyak orang, tapi semuanya. Ayat-ayat dalam dalil ini pun mengandung kebenaran metafisika. Seperti kayak, sampai kapan matahari dan bulan tetap beredar? Berapa lama siang atau malam hari? Semuanya itu mengandung kebenaran yang kepastian mutlaknya itu hanya Allah yang tahu. Kemudian bagian kedua ini adalah membuktikan apakah kiamat itu fakta yang besar atau tidak berdasarkan penjelasan-penjelasan di dalam kitab agama Islam serta dalilnya. Sebelumnya itu fenomena hari kiamat itu bukan hanya kebenaran metafisika, tetapi juga mengandung kebenaran korespondensi, konsistensi, atau koherensi dan pragmatis. Dalam agama Islam sendiri, Muslim itu mempercayai dua jenis kiamat, yaitu kiamat besar kubro dan kiamat kecil sugro. Hari kiamat ini juga merupakan fakta yang diyakini benar dalam agama Islam berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Meskipun kiamat besar kubro belum terjadi, tanda-tanda tanda-tandanya dan peringatan tentangnya itu sudah disampaikan dan dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Sehingga konsep ini pun sesuai dengan kriteria kebenaran. eh, Menurut teori kebenaran, korespondensi, dan juga konsistensi. Semuanya juga mengandung kebenaran pragmatis, yaitu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kiamat mengandung banyak manfaat bagi manusia untuk berlomba-lomba, berbuat kebaikan, dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kebajikan juga konsisten dengan Quran Surat Toha ayat 15, yang di dalamnya berarti Allah merahasiakan hari kiamat yang pasti datang agar manusia dibalas sesuai dengan usaha yang telah dilakukan berbuat baik atau buruk. Kemudian buktinya ini adalah adanya ajaran agama Islam kepada umat Muslim. Seperti di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 111 itu, mana buktimu jika kamu orang yang benar? Kemudian banyak dalil-dalil Al-Quran yang menggambarkan terkait hari kiamat, maupun hari kiamat kecil, ataupun bicara bencana alam yang termasuk kiamat kecil atau sugro. Berikut dalil-dalilnya ada di Quran Surat Al-Hijr ayat 99, An-Nahl ayat 70, Al-Anbiya ayat 34 sampai 35, Al-Ankabut ayat 57, Al-Hajj ayat 5 sampai 6 dan lain sebagainya.
Kemudian selain dalil Al-Qur'an itu hadis juga menguatkan tentang tanda hari kiamat. Salah satu tanda kiamat kecil atau sugro itu sudah banyak terjadi bencana. Misalnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan datang kiamat sehingga muncul berbagai fitnah. Banyaknya kebohongan dan waktu terasa sangat singkat. Kemudian di pertanyaan terakhir ini, bagaimana relasi antara kepercayaan dengan tugas-tugas jurnalistik? Relasi antara kepercayaan dan tugas jurnalistik itu pasti tentunya sangat penting karena kepercayaan itu memainkan peran eh, atau kunci dalam bagaimana seorang jurnalis itu memahami, menyaring, menyampaikan informasi kepada publik. Dalam tugasnya juga jurnalistik tuh harus bekerja berdasarkan prinsip kebenaran secara objektivitas. Namun mereka juga tidak lepas dari keyakinan atau interpretasi pribadi ataupun informasi yang diperoleh. Misalnya contoh kasusnya seperti kasus Fufu Fafa kemarin yang menjadi viral dengan kepercayaan berperan penting dalam peliputan jurnalistik. Kasus ini pun menunjukkan bagaimana publik dan media mempercayai informasi meskipun fakta tersebut pemilik akun masih belum jelas gitu. Dengan akun Fufu Fafa yang terhubung dengan si ya Gibran Rakabumi Raka ini, putra dari seorang Presiden Jokowi, Presiden Indonesia, di media sosial. Namun Menteri Komunikasi atau Kominfo itu eh, Pak Budi Aris Setiadi itu menyatakan kalau akun tersebut itu bukan milik si Gibran gitu. Nah, berita tersebut ini dilaporkan oleh Setiawati pada tanggal 11 September ya ini, bahwa pada intinya kepercayaan dalam peliputan jurnalistik dalam kasus Fufu Fafa ini terbentuk dari pola-pola pengalaman informasi di media sosial tentunya, yaitu ada komentar publik dan respon pejabat juga. Jurnalis itu berperan dalam menyampaikan berita yang berimbang dan tetap memverifikasi informasi. Meskipun tekanan publik dan rumor itu menggabungkan fakta sebenarnya. Kepercayaan publik terhadap berita itu disampaikan media, jadi terbentuk dari narasi yang berkembang di media sosial, tetapi harus diimbang dengan verifikasi yang baik oleh wartawan lagi untuk menjaga keakuratan informasi yang disampaikan. Begitupun relasi antara kepercayaan dengan tugas-tugas jurnalistik itu penting. Beberapa alasan itu adanya dasar kepercayaan publik. Jurnalistik bersifat atau berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada publik dan kepercayaan itu sebagai elemen kunci hubungan antara media juga audiens. Jadi kepercayaan publik terhadap media massa itu sering kali bergantung pada kemampuan jurnalistik untuk menyampaikan berita yang akurat dan tidak memihak. Adanya pengaruh terhadap narasi publik. Seperti kayak kepercayaan itu rendah, informasi yang akurat pun bisa dianggap sebagai propaganda atau berita bohong, berita hoax gitu. Jadi di era informasi sekarang itu cepat atau enggaknya, itu tergantung media itu berperan dalam membentuk narasi atau opini publik. Seperti itu. Yang ketiga ada verifikasi dan akurasi. Itu mereka itu jurnalistik gak hanya merusak reputasi mereka sendiri, tapi juga menciptakan keraguan yang lebih besar di masyarakat terhadap semua laporan berita, bahkan yang valid sekalipun. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan praktik verifikasi fakta berita, itu jurnalistik itu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memastikan informasi itu disampaikan dan dipertanggungjawabkan dengan benar. Juga adanya etika jurnalistik dan pengaruh media sosial. Jadi etika dan juga pengaruh media sosial itu saling berkaitan karena termasuk dari bagian integral dan praktik jurnalistik yang baik itu em, harus bisa beradaptasi dengan cara baru dalam membangun kepercayaan. Seperti informasi itu bisa menyebar dengan cepat dan baru dalam membangun apa ya, kepercayaan publik gitu terhadap jurnalistik dan memberikan klarifikasi konteks juga menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan masyarakat. Daftar pustakanya tentunya di daftar pustaka apa referensi pertama itu ada buku dari Prof. Rahmat Kriantono berjudul Pengantar Ungkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya serta Perspektif Islam. Kemudian ada Russell, Bertrand, Setowati, dan Wahyu. Mungkin eh, cukup segini saja presentasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan perkataan dan juga perbuatan. Terima kasih banyak Prof. Rahmat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.